والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب هيا نبدأ درسنا في هذه الليلة بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام. في هذه الليلة سوف نتحدث عن الوصل والفصل. Kemarin kita sudah pernah membahas secara sekilas, secara bahasa, wasol itu kan menyambung. Kalau fasol itu, bisa dari hari ini kita akan membahas secara lebih mendalam apa itu wasol, apa itu fasol. Wasol adalah menyambungkan suatu kalimat dengan kalimat lainnya dengan menggunakan huruf ataf waw. Sedangkan fasol adalah tidak mengatofkan kedua kalimat tersebut. Nah, dalam balaghah itu, apakah kalimat ini mau diatofkan atau tidak, itu pun ada kaidahnya. Tidak sembarangan begitu. Dalam Al-Quran, biasanya kita menemukan suatu ayat yang diawali dengan wawu. Ayat semacam ini menunjukkan bahwa ayat tersebut diatofkan dengan ayat sebelumnya. Apabila ada dua ayat atau lebih yang diatofkan, itu namanya wasol dalam ilmu balaghah. Tadi ya, wasol itu waslu adalah menyambung. Jadi ayat satu dengan lainnya itu diatofkan dengan menggunakan wawu. Dan di sini atofnya memang khusus untuk wawu ya, karena menyambungkan itu dengan wawu. Faedahnya wawu itu apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Makna apa Ustaz? faedahnya wawu. Kalau suma Waidah. atau fa itu kan ditertib. Hmm. Kalau wawu pernah mendengar istilah limutlaqil jam'i tidak? Saya sih belum. Belum ya. Ustazah Juliana pernah mendengar tentang limutlaqil jam'i? Ya, Ustazah. Belum ya. Oke, kita bahas sekilas ya. Jadi huruf ataf wawu ini kan yang merupakan asal di dalam huruf ataf ya. Jadi kalau kita mengatakan ataf, maka yang asli di sana adalah huruf. Faedahnya wawu, kalau secara terjemah kan artinya dan. Wawu Hmm. ini faedahnya adalah limutlaqil jam'i. Jam'i artinya kan mengumpulkan. Mengumpulkan antara maktuf dan maktuf alaih dalam satu hukum yang sama. Misalnya, Ja'a Zaidun wa Bakrun. Ada huruf ataf di sini yang faedahnya adalah apa tadi? Limutlaqil Jam'i. jam'i. Mengumpulkan antara maktuf dan maktuf alaih di dalam satu kriteria atau hukum yang sama. Nah, di sini maktufnya yang mana, teman-teman? Ma'atufnya itu Zaidun. Zaid Zaidan. atau yang Zaidun. lain? Aduh. Oh, Bakun. Ma'atuf alai Zaidun. Woi. Yang mana yang maktuf? Bakun. Bakrun. Kalau Zaidun sebagai Ma'atuf alai. nah, maktuf itu yang jatuh setelah apa namanya huruf atafnya ya. Maktuf alaih justru di belakangnya. Maktuf alaih. Nah, antara maktuf dan maktuf alaih ini dikumpulkan dalam satu hukum yang sama atau dalam satu keadaan yang sama, yaitu ja'a. Artinya mereka berdua sama-sama datang. Nah, itu yang dimaksud dengan al-wawu faedahnya limutlaqil jam'i. Berbeda dengan misalnya ada ja'a Zaidun summa Bakrun. Kalau ini artinya apa? Eh, Zaid telah datang kemudian Bakun. Nah, apakah mereka datang bersamaan? Tidak.
Tidak. Siapa yang lebih dulu? Zaid. Zaid. Nah, ini ada urutannya. Summa di sini faidahnya adalah bukan limutlaqil jam'i tapi lit tartibi. Torti. Menunjukkan Oke. urutan. Nah, ini sebenarnya setiap huruf ataf itu punya makna-makna itu. Hmm, Kalau yang wawu tadi limutlaqil jam'i. Kira-kira ja'a Zaidun wa Bakrun ini kita tahu nggak yang mana yang lebih dulu? Atau mereka itu datangnya bagaimana? Apakah mereka bersama? Apakah Zaid lebih dulu? kayaknya bersamaan. Sepertinya bersamaan. Tapi dalam wawu itu karena limutlaqil jam'i dikumpulkan secara mutlak, ini mengandung banyak sekali kemungkinan bisa jadi bersamaan. Bersamaan itu kalau yang pasti bersamaan justru menggunakan ma'a kan? Pasti ini ja'a Zaidun ma'a Bakrin misalnya. Itu pasti mereka Oke. berdua datang bersama. Tapi kalau wa Zaid ja'a Zaidun wa Bakrun bisa jadi Zaid duluan, bisa jadi Bakrun duluan, bisa jadi dua-duanya bersamaan. Itu. Karena yang penting Hmm, adalah Zaid dan Bakar sudah datang. Misalnya di sini ya, Akhi Zahran dan Ustazah Yuliana dan Ukti Niki sudah masuk ke dalam Zoom. Kenyataannya bagaimana? Apakah semua bersamaan? tidak. Tidak. Ya, itu. Jadi Tidak. kata dan atau wawu ini limutlaqil jam'i. Pokoknya semuanya ini sama-sama sudah masuk ke Zoom. Entah siapa yang lebih dulu atau mereka bersamaan, kita tidak tahu. Kecuali ada korinahnya, misalnya ya Zaidun wa Bakrun ma'an bersamaan. Nah, itu baru ketahuan kalau mereka datangnya bersama. Oke, jadi wasal tadi adalah menggunakan huruf ataf wawu ya. Kemudian contohnya di sini, contoh wasal adalah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada berapa jumlah di sini? Ada berapa jumlah teman-teman? Tiga ya? Iya, betul sekali. Lam yalid. Oh, Hmm. Kemudian walam yulad. Kemudian lagi walam walam yakul lahu yakullahu kufuwan ahad. Kufuan tiga ahad. jumlah ini diatofkan dengan wawu ataf lam yalid yang pertama. Sebagai apa berarti di sini? Mana maktuf, Hmm. mana maktuf alaih. Eh, Ma'tuf alaihnya lam yalid. Nah, ini maktuf alaih. Kemudian Eh, eh, walam yuladnya ma'tuf. tuh Lam yakullahu kufuwan ahad ma'tufnya kedua. betul sekali. Jadi kalau oh, huruf atofnya wawu itu maktuf alaihnya adalah yang pertama paling awal begitu. Misalnya ada yang mungkin mengira ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad ini atafnya ke walam yulad itu keliru ya. Atafnya ketika menggunakan wawu adalah maktuf alihnya itu lafal atau jumlah yang paling awal atau pertama. Jadi betul sekali yang dikatakan Akhi Zahran, maktuf alihnya lam yalid saja ini yang kedua. Walam yulad ini maktuf, walam yakul lahu kufuwan ahad juga Hmm. maktuf. Kalau yang kedua, contohnya fasal ini adalah yudabbirul amra yufassilul ayati. Allah yang mengatur segala urusan dan menjelaskan tanda-tanda. Ini nanti kita bahas lebih mendalam di ketentuan wasal ini. Ketentuan wasal di dalam ilmu balaghah ini hukumnya wajib menyambungkan dua kalimat apabila yang pertama memiliki kedudukan i'rab yang sama. Contohnya adalah tafadhali ukhti Niki li kiraatihi al-mithal. Wallahu yuhyi wa yumitu. Yang artinya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Quran Surah Ali Imran ayat 156.
Oke, di sini kalau secara tarkib bagaimana penjelasannya? Wallahu menjadi apa kedudukannya? Ma'tuf. Belum belum maktuf ya ini kalau di awal kalimat ada isim Oh, ma'ruf berada di awal Mak. kalimat menjadi Mubtada. nah wawunya yang Oh, pertama ini bukan wawu ataf tapi wawu ibtidah ya karena Oh, sebelumnya kan nggak ada jumlah lain. oke. Wallahu mubtada oh iya kah? kemudian khabarnya yang mana? Yuhi. Yuhyi. Nah, baru di sini ada wawu sebagai wawu Wawu atof. wawu atau kemudian yumitu menjadi Ma'tuf. maktuf. Maktuf alaihnya Alif. adalah Wayumit. yumi itu kan tadi maktuf ya, maktuf. Lalu Uh, maktuf alaihnya Ma'tuf alifnya. yang sebelumnya yang sama-sama fiil. Berarti Oh, Yuhyi. naam. Kan di Oh, sini apa ada Iya wa benar. huwa ma'tuf alaih berarti. nah kalau wawu mu'athaf alaih itu tidak harus disebutkan. Tapi kalau mau i'rabi itu yumi itu kan ya yang diatafkan kan jumlahnya. Wal jumlatu min qaulika yumi itu ma'tufun ala yuhyi. Nah, dari situ sudah ketahuan kalau ma'tuf alaihnya adalah yuhyi. Pas yuhyinya itu kita ngi'rabnya nggak usah pakai bahwa ma'tufun alaih. Oh, Karena oke. kita tahu dia ini jadi maktuf atau dia jadi maktuf alaih itu kalau sudah lanjut ke kalimat setelahnya kan. Kalau sebelumnya Hmm. misalnya ini hanya ada wallahu yuhyi baru gitu. Kan ini ada maktuf apa dia jadi maktuf alaih atau enggak ya? Padahal kan em, ada kalanya maktuf dan maktuf alaih ini dipisah dengan kalimat yang panjang kan. Nah, kita Mm-mm. nggak tahu di depannya nanti ada maktuf atau enggak. Maka Oke. penjelasannya maktuf alih itu ada di maktufnya justru. Maktufun ala apa? Jadi Yumi itu Hmm. maktufun. Kalau jumlah ya, maktufatun berarti Ma'tufun. maktufan ala yuhyi. Nah, ini berarti Alaihi. yuhyi ini sebagai maktuf alaih. Jadi penjelasannya ada di situ. Nah, Yuhyi dan Yumitu memiliki kedudukan i'rab yang sama, yakni sebagai khobar. Ini ya, Yuhyinya kan menjadi khobar dari lafzul jalalah. Secara makna, ini kan mau menyampaikan bahwa Allah itu yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Maka Mematikan. fiil yuhyi dan Hmm. yumitu ini punya kedudukan yang setara atau sama. I'rabnya sama, secara makna kedudukannya setara, maka di saat seperti ini wajib untuk menyambungkan atau wasel ya, menggunakan huruf ataf wawu. Yang kedua, ketika terdapat kesamaan bentuk jumlah khobar atau insya dan ada kesesuaian makna. Jadi ataf kan sebenarnya kalau di nahwu itu berawal dari apa ya, isim ya. Kan yang termasuk tawabi di situ ada ataf, naat, taukid dan badal. Itu kan dalam pembahasan isim ma'ruf kan. Ya. Yang asal itu adalah memang ataf antara isim dan isim. Tapi bisa juga ataf itu antara fiil dan fiil atau antara jumlah dengan jumlah. Hmm. Jadi ada tiga macam itu. Pasti demikian ya, secara kaidah demikian. Tidak bisa misalnya isim diatafkan pada jumlah karena nggak serasi nantinya. Oh, Hanya isim dengan isim, fiil dengan fiil, kemudian jumlah dengan jumlah. Kalau yang tadi yuhyi wa yumitu itu bisa dikatakan fiil atau pada fiil
atau jumlah diatofkan pada jumlah. Bisa seperti itu. Kemudian yang di sini ada kesamaan bentuk jumlah khobar atau insya. Contohnya adalah uh, as'alu, kok nggak bisa dihapus? Saya minta untuk Ahi Zahran untuk Oke. membacakan contoh yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara fi na'imin wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik berada dalam kenikmatan, sementara orang-orang jahat berada dalam neraka jahim. Nah, Surah Al-Infitor ayat 13 sampai 14. di sini terdapat dua jumlah yang diatofkan, yaitu jumlah yang pertama, Jumlah yang pertama innal abrara lafi na'im, yang kedua adalah, innal fujjara lafi jahim. nah, polanya persis ya. Ada inna, ada isimnya yang berupa jamak taksir, kemudian ada lafi, lamnya lam apa di sini? Lam. Nafi ya. Dan kalau lam fathah, Eh, kalau la itu la nafi, tapi kalau lam fathah adalah apa? Ustazah Yuliana tahu? taukid bukan. Betul sekali, lam Bu. taukid. Oh. Lamnya lam taukid, ada fi huruf jar dan naimin Hmm. wujudnya. Kedua jumlah ini memiliki pola yang persis kan? Ada inna, isimnya, kemudian khobarnya ada lam taukid, kemudian khobar syibih jumlah. Ketika dua jumlah ini memiliki pola yang sama, ini termasuk keadaan di mana wajib diwasal atau diatofkan dengan wawu. Nah, seperti ini membantu kita untuk mendeteksi wawunya ini wawu atof. Sama juga, oh iya, dalam atau fiil dengan fiil, itu pun sama ya, fiil mudhari ya dengan fiil mudhari, fiil amar dengan fiil amar, fiil madhi dengan fiil madhi, begitu. Biasanya ada sebenarnya ketika fiil amar itu, fiil amar dan fiil nahi biasanya atof. Misalnya, ijtahid wala taksal. Karena sama-sama apa berarti kalau di sini? Ijtahid wala taksal. Apa kesamaannya di sini? Fiil amar Ustazah. Amr. Yang pertama amar, apakah yang kedua juga amar? Naam. La-nya di sini la apa? La nafi. Nahi. La nafi. La Nahi. nafi. Nafi atau nahi? Nahi. Nahi larangan lupa. Nahi. Ya, artinya apa ijtihad wala taksal? Berjuanglah dan jangan malas ya. Bersungguh-sungguhlah dan jangan malas. Bersungguh-sungguhlah dan jangan malas. Betul sekali. Bersungguh-sungguhlah dan jangan malas. Yang satu nyuruh, yang satu amar, yang satunya lagi melarang atau Nahi. nahi. Kemudian apakah ini bisa diatofkan? Nyatanya bisa ya. Kenapa demikian? Apa kesamaannya di sini? Aduh, apa ya? Berkaitan dengan keadaan yang kedua ini, coba kita analisis bersama. Terdapat kesamaan bentuk Khobar. jumlah khobar atau insya. Dan ada kesesuaian makna. Bagaimana? Belum Ustaz. Belum masuk Ustaz. Belum sampai ke sana ya. Aduh, belum. Oke, kita ingat kembali. Kalam khobar itu adalah apa kemarin? Kalam. Jumlah khobar. Jumlah yang bisa ada kemungkinan Benar atau salah? benar atau salah. Kalau insya, Kebalikannya, tidak ada kemungkinan benar, tidak ada ya. kemungkinan salah. Kalau yang termasuk jumlah atau kalam insya di situ ada apa saja?
Yang diingat, oke, yang diingat. Betul, betul. Yang tidak bisa dinilai benar dan salah itu kalimat apa sih? Kalimat Amar, Amar, betul. nahi, Nahi, apa lagi? Bertanya, apa eh, itu? istifham, Istifham. Istifham ala Kemudian, zaman. apa sudah? Itu kan. nida ya. Nida, iya betul sekali. At-tamani. Taman nih. Sudah mulai ini connect. Apalagi? Ini Apa? takjub apa? Heran. Eh, at-ta'ajub, At-ta'ajub. Nah, kalau yang insya Allah lebih tadi sudah ketemu berapa tadi ya? Dua ya, dua. Yang pertama banget yang disebutkan tadi ada amr dan Amar, nahi. nahi. Amr dan nahi ini saudara. Sama-sama termasuk kalam insya. Insya Nah, Allah. maka di sini kita tarik ke sini terdapat kesamaan bentuk jumlah khobariyah atau insya'iyah. Ijtahid wala taksal boleh bahkan harus diatofkan karena sama-sama merupakan eh, jumlah kalam insya. apa? Kalam insya. Begitu. Insya. Tapi kalau kalam khobar biasanya madhi dengan madhi, mudhari dengan mudhari. Jumlah ismiyah dengan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah. Begitu polanya dalam atof. Ustazah, apa? Nah, Kalau misalnya kan ijtihad ya. Kalau misalnya dibacanya ijtihad wala taksal, itu boleh nggak Ustazah? kalau ijtihad itu beda lagi. Bentuknya adalah seperti ini. Oh, Ijtihad. Ini kaitannya dengan sorof, oh, ya. Ijtahada, yajtahidu, ijtihadan. Beda sigot atau beda bentuk kata. Kalau ijtahid ini sigot apa? Fi'il apa? Fi'il? fiil fiil amar. Fi'il amar. Kalau ijtihad ini adalah bentuk apa? Mas, Apa? Tadi sudah mendengar sedikit Masdar ya. ragu. masdar. Masdar. Oh, Jawabannya iya, ragu-ragu. Saya sudah mendengar mas. Ustazah. Ragu. Masdar, iya masdar ini. Jadi kalau ijtihad artinya bersungguh-sungguhlah. Kalau ijtihad itu adalah kesungguhan. Ya, masdar itu ibarat kalau di bahasa kan biasanya adalah kata benda dari kata kerja. Atau di bahasa Inggris itu misalnya verb im, verb ditambah ing begitu. Misalnya verbnya kan swim, berenang. Kalau swimming itu kegiatan berenang. Kan gitu. Oh, oke. Masdar itu Ijtihad ibarat, kegiatannya berarti. iya betul sekali. Misalnya Jadi bukan belajar, verbnya. masdarnya itu pembelajaran begitu. Hmm, Sudah pernah belajar sorof? dikit. Dikit. Pokoknya tahu lah ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il Insya amar, Allah. ada masdar, isim fa'il, isim Insya Allah. maf'ul. Insya Allah. Kapan agak lupa Ustazah? Lupa itu afatul ilmi. Memang bahayanya ilmu ya di situ lupa. Asli. Kedua ayat di atas diatofkan dengan menggunakan huruf wawu. Kedua bentuk jumlah yang ada di atas ini sama-sama merupakan jumlah khobariyah dan memiliki hubungan makna. Yang ini kan dua ya tadi. Yang ketiga, ada kalanya jumlah itu wajib diatofkan atau diwasel ketika ada dua jumlah yang berbeda bentuk dari segi khobar atau insya'nya, tapi apabila dipisahkan akan mengaburkan makna atau mengaburkan maksud. Jadi
maksudnya atau maknanya itu jadi rusak begitu. Tidak jelas. Misalnya di sini, jawaban untuk orang yang bertanya, ada yang bisa saya bantu? Ayu musa'adah. Dijawablah, la wa barakallahu fiik. Kalau seandainya tidak diatofkan, jadinya bagaimana? Hmm. Di bawah La huruf atofnya jadi barakallahu. La La barakallah. barakallahu. la barakallahu fiik. Nah, bahaya banget kan kalau awalnya la wa barakallahu fiik. Tidak terima kasih kan aslinya begitu. Tidak terima kasih barakallahu fiik. Kalau dibuang wawunya jadinya la barakallahu fiik. Allah tidak akan Memberkahi. kan bahaya ya. Itu artinya kalau tidak diatofkan akan mengaburkan atau merusak makna. Makanya wajib diatofkan, dikasih atof wawu. Apabila tanpa atof ditakutkan orang yang mendengar tersinggung karena menolak bantuannya sehingga harus disambungkan. Malah ini ya, ditawari bantuan kok malah la barakallahu, malah mendoakan yang tidak baik kan gitu, Hmm. Tidak menyinggung. Nah, ini wajib ya, perlu sangat sangat sangat, sangat perlu diatofkan. Nastamir ila qawaidil fasl. Dalam ilmu balaghah wajib memisahkan dua kalimat apabila ada kamalul ittisal. Artinya adalah hubungan yang sempurna di mana jumlah yang kedua merupakan taukid, bayan, atau badal untuk jumlah yang kedua. Jadi dalam tabi itu kan ada empat, ada atof, naat, taukid, dan badal. Ada. Nah, atofnya tadi kan sudah diambil oleh wasal ya. Kalau naat tidak, bukan karena naat itu naat manut kan isim, tidak bisa ini ya, jumlah dengan jumlah. Ketika ada dua jumlah yang kedua ini, jumlah yang kedua merupakan taukid sebagai penguat dari jumlah yang kedua atau sebagai bayan penjelasan dari jumlah yang kedua atau badal. Badal berarti yang pertama dan kedua itu sebenarnya sama sama secara makna. Maka ketika demikian wajib dipisah, tidak boleh dikasih wawu antof. Contohnya, Ustazah Yuliana, hal yumkinuki an taqra'i hadhil ayah? Nah, sudah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, jumlah yang kedua ini kan bunyinya bahkan sama dengan jumlah yang pertama. Tapi didatangkan untuk menguatkan jumlah yang pertama. Maka ketika jumlah yang kedua ini sebagai taukid, berarti di sini termasuknya adalah taukid lafzi ya, dengan mengulang lafalnya. Jumlah yang kedua ini tidak boleh diwasal dengan jumlah yang pertama, harus difasal. Jadi beda kalau yang tadi kan apa namanya? Ini ya, ada dua jumlah yang berbeda, tapi maknanya masih berkaitan. Kalau yang ini maknanya hampir jadi satu begitu, karena faedahnya adalah litaukid untuk menguatkan. Maka tidak boleh diwasal, akan tetapi harus difasal. Yang kedua, contohnya dari badal ini, yudabbirul amra yufassilul ayati. Ini kenapa disebut badal? Karena begini, yudabbirul amra, Allah itu yang mengatur segala urusan, segala perkara. Yufasilul ayati ini sebenarnya adalah bagaimana cara Allah mengatur itu, yakni dengan cara menjelaskan tanda-tanda. Maka yang kedua ini yufasilul ayati adalah sebagai badal, begitu. Jadi Allah adalah yang mengatur segala urusan. Bagaimana mengaturnya? Dengan yufasilul ayati, dengan cara menjelaskan tanda-tanda. Maka
yang kedua ini menjadi badal dari yang pertama dan tidak boleh diatofkan, harus dipisah. Kalau misalnya ya kita berandai-andai ini diatofkan, yudabbirul amra wa yufassilul ayati, nanti maknanya akan berubah. Karena seakan-akan keduanya adalah dua hal yang berbeda, padahal pada praktiknya begitu, pada praktiknya cara Allah mengatur urusan-urusan ini adalah dengan menjelaskan tanda-tandanya begitu. Jadi maknanya ini jadi satu sebenarnya dan harus difasal, tidak boleh diatofkan. Yang ketiga, contoh dari bayan. Contohnya di sini saya minta lagi untuk Ukti Niki. Bismillahirrahmanirrahim. Yasumunakum su'al azabi yusabbihuna abna'akum. Yang artinya mereka menimpakan kepada kalian siksa yang kejam dan menyembelih bayi laki-laki kalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 49. Syukran. Yasumunakum su'al adzabi yudzabbihuna abna'akum. Ini adalah bayan. Bayan itu penjelasan. Sebenarnya bayan dengan badal itu hampir sama. Sama-sama menjelaskan. Yang kedua menjelaskan yang pertama. Tapi sebenarnya mereka itu satu kesatuan. Ceritanya di sini adalah yasumunakum su'al adzabi. Mereka menimpakan kepada kalian siksa yang kejam. Siksanya itu berupa apa? Ini berupa yudzabbihuna abna'akum. Siksaan itu berupa mereka menyembelih bayi laki-laki kalian. Karena yang pertama dan kedua ini sebenarnya sama secara makna atau yang disebut dengan kamalul ittisal tadi. Yang kedua harus difasal, tidak boleh diatofkan pada jumlah yang pertama. Selanjutnya ada kamalul inqita. Kebalikan tadi, kalau tadi kan kamalul ittisal. Kalau ini kamalul inqita, yakni pemisahan yang sempurna, di mana kedua jumlah berbeda bentuknya dalam hal khobariyah dan insya'iyahnya, serta di antara keduanya tidak ada kesesuaian makna. Artinya jumlah yang pertama itu sudah selesai, yang kedua ini jumlah baru, sudah tidak berkaitan, sudah beda beda apa ya, beda ide pokoknya, ide pokok kalimatnya. Contohnya adalah hadara wazirus syu'un ad-diniyah hafizahullah. Telah hadir Menteri Agama. Itu kan sudah kalimat yang sempurna. Menteri Agama sudah hadir, kan begitu. Hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Hafizahullah ini kan tidak ada kaitannya dengan hadoro. Allah kita mendoakan menjaga itu sebenarnya kan tidak bergantung pada hadoronya, tapi pokoknya kita mendoakan hafizahullah. Dua jumlah yang tidak berkaitan ini harus dipisah, ya, tidak boleh diatofkan. Hadar waziru syu'un ad-diniyah hafizahullah. Yang ketiga ada syibhu kamalil ittisal, yang artinya adalah hampir atau mirip hubungan yang sempurna. Dikatakan demikian karena jumlah kedua merupakan jawaban dari jumlah yang pertama. Eh, Boleh minta ke Akhi Zairan untuk membaca bait syair ini. Sebentar. Ma kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi sufunu. Ya, semua yang dicita-citakan seseorang bisa tercapai karena angin itu terkadang bertiup ke arah yang tidak diinginkan oleh kapal.
Puitis sekali ya. Ini sebenarnya berkaitan dengan pembahasan kita beberapa waktu yang lalu loh. Yang pertama, yang jumlah yang pertama dijelaskan oleh jumlah yang kedua, tapi berupa perumpamaan. Termasuk apa kemarin? Masih ingat tidak? Eh, yang kemarin itu contohnya apa ya? Hmm, saya juga agak lupa. Tapi ini termasuk kinayah, ya, termasuk Kinayah. kinayah. Jumlah Kinayah. yang pertama dijelaskan oleh jumlah yang kedua, meskipun keduanya ini berbeda, berbeda cerita, beda, tidak ada kaitannya gitu. Ya, itu termasuk kinayah. Kemudian tadi ya, syibahu kamalil ittisal. Dikatakan demikian karena jumlah kedua merupakan jawaban dari jumlah yang pertama. Ya, ini karena yang pertama, jumlah yang pertama ini dijelaskan dengan penjelasan dari jumlah yang kedua. Makanya keduanya ini seakan-akan satu satu makna. Jadi tidak semua yang dicita-citakan oleh seseorang itu akan bisa tercapai. Karena ibaratnya atau perumpamaannya, angin itu bertiup ke arah yang tidak diinginkan oleh kapal. Kan secara makna ini hampir sama ya, sama kamalul ittisal. Tapi karena tadi hubungannya ini apa ya, secara makna beda, meskipun tujuannya atau maksudnya sama, maka ini disebut sebagai syibhu kamalil ittisal. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih mencerna. Coba saya cari deh. Penasaran yang kemarin itu kinayah bagaimana? Supaya kita juga lebih mengenali lagi, lebih paham lagi. Yang pasal tuh Ustaz masih memahami kuat yang wasol insya Allah bisa. Iya, ya, yang wasel lebih mudah ya sepertinya. Kalau fasel itu eh, penggambarannya agak sulit. Nanti Hmm. 11. Bukan kinayah ya berarti apa ya? Istiarah atau apa ya? Majas mungkin bukan. Majas mursal coba sedikit. Hmm. Persamaan makna Enggak, majas. bukan yang ini juga kayaknya. Oh, bukan istiarah. Istiarah kayaknya. Kan 9. Dia tersatu. Masih meraba-raba. Aduh, bukan juga Mas Gowi apa ya? Hmm. Enggak ada juga ya. Hmm. Contohnya Mungkin pun di kemarin tasbih kan kali Ustazah. tasbih. Majas apa nih? Tasbih tamsil. Dibuka semua ini nggak apa-apa. Ketemu. Nah, sebenarnya di sinilah proses memahami. Saya itu ketika belajar itu apa namanya? Justru lewat cara-cara seperti ini. Misalnya saya belajar bahasa Arab, awalnya nggak tahu artinya, kemudian carilah di kamus. Itu justru lewat pencarian itu ingatannya lebih kuat daripada oh ini tasbih ini Hmm. daripada ketika hanya mendengarkan misalnya. Itu menurut saya, pengalaman saya sendiri itu lebih mengena di ingatan. Daripada hanya mendengarkan. Biasanya kan kalau bahasanya itu masuk dari kuping kanan keluar dari kuping kiri begitu kan. Tapi kalau kita yang berusaha sendiri, eh,
untuk mencari itu, menemukan itu lebih memahamkan. Sama juga misalnya saya ini mencari apa begitu ya, saya tidak mau langsung tanya ke orang, tapi saya cari terlebih dahulu dengan Hmm. apa ya, sebisa saya begitu. Kalau mentok sudah nggak bisa, baru saya Iya. tanya. Dan lewat pencarian itulah meskipun rasanya melelahkan, terus bingung, Hmm. ini gimana, Hmm. eh, gitulah ya. Tapi Hmm. nanti ketika sudah tahu itu hasilnya akan lebih em, mengena begitu, bisa diingat dengan kuat. Hmm. Ini tadi Terkadang sudah ketemu. iya. Iya, Hmm. gimana Ahli Zahran? Apa terkadang nggak ketemu di satu sumber, cari sumber lain mau benar cari. Iya, bagus itu. Aduh. Pastilah dalam pencarian itu misalnya kitab ini nggak ada, cari kitab lain. Misalnya kalau di internet pun sama, web ini nggak ada, Hmm. kita cari di web lain. Aplikasi kamus yang ini nggak ada, kita cari di kamus Nah, lain. saya sampai ada 5 kamus Ustazah. Sampai ketemu. Itu, justru itu kan prosesnya. Kita jadi merasa, oh iya kemarin aku cari sampai sampai 5 kamus, ternyata artinya ini. Itu lebih mudah. Hmm. Beda dengan eh, gen alfa ya. Kalau nggak ketemu udah langsung tantrum. Oke, tadi contohnya adalah termasuk ke dalam tasbih dimni, yaitu apa ini? Coba bisa dibaca biar kita semua bisa mendengar. Yes. Biasanya dalam tasbih dimni ada dua kalimat yang berdiri sendiri dan tiada kaitan makna secara langsung. Tapi biasanya lagi, Biasanya kalimat yang kedua menjadi hujjah atau argumen untuk rasionalisasi kalimat yang pertama. nah, sebenarnya dua kalimat ini berdiri sendiri dan tidak ada kaitan makna secara langsung. Tapi yang kedua ini menjadi hujah atau jawaban atau argumen untuk kalimat yang pertama. Ini sama kayak yang tadi ya. Tajri ar-riyahu bima la tashtahil as-sufunu ini sebagai hujah atau argumen ketika seseorang mengatakan tidak semua yang kita inginkan itu bisa tercapai. Ya, berarti ini termasuk tashbih dhimni. Hmm. Sama kalau kita balik yang di sini, ini juga dalam syair ini termasuk wasul atau fasal. Fasal. Pasal. Nah, tidak boleh, harus difasal, harus dipisah, tidak boleh diatofkan. Oke. Sedikit tashbih dhimni. Hmm. Ada pertanyaan? Ini materi yang pertama ya, Zah? Ini materi Tasbih. 6 itu hari keberapa ya? Materi ke-6 hari keempat. Hmm, Setelah ini kan ilmu bayan membahas tentang tasbih. Pertemuan selanjutnya itu macam-macam tasbih. Pertemuan selanjutnya lagi iya. masih macam-macam tasbih juga. Tasbih tamtsil, dimni dan maklum. Ya, sebenarnya ada ya, ada ingatan tentang bentuknya yang seperti ini, tapi lupa ini namanya apa. Namanya istiarah atau tasbih dimni atau tasbih yang apa. Iya. Hmm. Terlalu banyak istilahnya. Iya. Iya. Ya, setidaknya kalau kita ingat, oh iya kayaknya ada deh contoh yang kayak gitu. Hmm. Kita bisa murojaah lagi kan. Sudah ada Hmm. materinya, bisa juga cari di kitab begitu. Minimal Hmm. ada lah ingatan yang membekas meskipun sedikit. Lupa namanya kadang Ustazah. Iya, kalau bisa di ini apa namanya? Secara bahasa kita tahu mungkin ini ya bisa memudahkan misalnya tasbih maklub. Maklub itu artinya dibalik. Itu bisa memudahkan. Tapi kalau yang ada dimni, kemudian akli, akli sama lafzi itu kita juga harus bisa membedakan. Mesti begitu. Hmm. Cukup, teman-teman?
Nggak apa-apa. Artinya kalau kita misalnya tadi ya ini saya teringat, oh kemarin ada contohnya. Berarti ada sedikit memori yang kita simpan dan mungkin pemahamannya itu tidak langsung saat ini, tapi besok besok besoknya. Kalau nggak besoknya ya besoknya lagi. Kalau nggak besok lagi ya besok besok besoknya lagi. Mungkin nanti pahamnya ketika misalnya Akhi Zahran mengajar gitu, mengajar balaghah di adiknya atau di pondoknya gitu. Itu justru baru datang pemahamannya. Bisa jadi seperti itu. Hmm. Baik, idza lam yakun hunaka su'al, hayya nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah ma'an wa kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan ala husni timamikum wa musyarakatikum. Astaghfirukum idza wajadtumul akhta' wan nisyan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah Ida Qadan. Allah.